Anda masih bersama saya Ivni Priscila dan Bapak Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar. Nah, Pak Bupati, kita telah sama-sama mendengarkan dan melihat langsung berbagai kebijakan yang Anda lakukan. Ya, contohnya seperti pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah tempat-tempat keramaian, Pak. Nah, respon yang sangat cepat juga terhadap staf Anda ketika ada yang terkena virus corona dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini Bapak berkantor di ruang terbuka. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bapak tunjukkan kepada masyarakat? Saya hanya mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa menemui pimpinan itu nggak susah. Ya. Dan juga masyarakat tidak akan diberikan pelayanan yang berbelit-belit. Mau ketemu Pak Bupati, silakan saja datang karena kita open saja di sini. Jadi ya di mana-mana juga ya pasti antri lah. Yang namanya mau ketemu dengan Pak Bupati pasti ada antri. Tapi kalau pandai melihat situasi, bisa juga tidak antri. Misalnya saya dari rumah, dari rumah itu kan kadang jalan, kadang naik sepeda, akan bisa ikut di situ sambil cerita. Kalau mau pakai gaya dulu harus duduk-dudukan begini, baru bicara, itu susah karena waktu yang tidak cukup. Bagi kita ini yang pelayan masyarakat. Ini kan bupati kan bukan bupati kayak dulu penguasa tunggal. Sekarang kita bupati nih bupati pelayan rakyat. Jadi itu yang harus diutamakan, nggak bisa sampai tidak melayani rakyat. Ada orang bilang, susah menemui bupati. Nggak susah kalau tahu cari waktunya. Kayak ini saya berkantor di taman. Ini kan banyak yang nanti antri nih mau ketemu. Yang penting mau ikut antri. Kalau mau tidak antri, lebih enak. Pakai sepatu kets, pakai olahraga, Pak Bupati ke kantor jalan, ikut jalan, normal lah. Mau ada ini. Kan saya kalau jalan kan diikuti oleh ajudan, diikuti oleh Kabah Humas dan teman-teman humas yang lainnya. Sambil jalan dicatat itu. Jadi saya kira pelayanan ini di masa pandemi jangan sampai macet gara-gara pandemi ini, ya. Karena macet satu, macet semuanya. Macet semua. Nah, kalau kita tidak melayani rakyat, bagaimana usahanya bisa jalan? Kalau usahanya nggak jalan, bagaimana ada pajak dipungut pemerintah? Kalau nggak ada pajak dipungut pemerintah, bagaimana membayar gaji? Macet semua. Jadi harus berjalan. Nah, inilah yang kita jaga terus supaya satu sama lain, rakyat, pemerintah harus menyatu. Ya, jangan ada skat-skat antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, harus kompak, harus ini. Ya, janganlah ya jadi pemimpin kayak dulu-dulu gitu, ditakut sama masyarakat ya. Padahal kita ini kan dipilih dari rakyat. Betul, Pak. Nah, dia memilih kita karena dia merasa bahwa saya sudah kenal, gampang ditemui, enak diajak bicara, ya itu yang kita lakukan. Ya, kita hei-hei aja kalau di jalanan. Nah, saya kira Bupati santai sekali, Pak, ya. Harus begitu. Betul, Pak. Bupati sekarang ini nggak perlu harus panjang-panjang kumis gitu loh. Harus yang smile-smile gitu. Betul, Pak. Biar memberikan pelayanan dia nyaman gitu. Masyarakat itu kan datang ke sini di samping rindu. Pingin ketemu, ya sehari saja 1-2 kata dia udah senang pulang. Betul, Pak. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Tidak harus di ruangan saya baru bikin pelayanan. Di mana saja saya ketemu, apa ada masalah ini. Saya kan biasa dari rumah 6.30 biasa saya sepedahan, jalan, langsung naik ke ruangan saya. Ruangan saya ya tanda tangan apa yang ada di depan. Habis itu turun lagi 7.30 kan apel pagi. Nah, pimpin lagi apel pagi. Saya setelah apel pagi itu kan nggak ada kegiatan. Ya udah baru saya keluar. Motor ada, naik motor. Nah, ada orang lewat minta dibonceng, ke sekolah, kan banyak dinas ini yang nggak tergabung di sini, ada dinas yang masih di luar. Jadi datang ke sana, ya istilahnya silaturahmi lah. Nah, kalau orang ini bilang sidak, tapi saya tidak sidak, saya hanya datang silaturahmi. Nah, biar mereka nggak takut, nggak ini. Jangan menciptakan
pelayanan yang menakutkan, Ya. tapi ciptakan pelayanan yang sama-sama enak. Ya, Mereka merasa nyaman. ya buat mereka nyaman, kita juga enjoy bekerja, Ya, betul. semua bisa selesai. Oke, baik Pak Bupati. Selain pertanian, kekuatan ekonomi di Polewali Mandar juga terletak di sektor pariwisata, Pak ya. Nah, seperti apa kebijakan yang Anda lakukan khususnya selama pandemi ini, Pak? Nah, ini yang agak susah ini pariwisata, Ya, karena dulu kita itu hampir tiap hari yang datang ke Waterbun, yang datang ke Kanang itu, ini ramai sekali. ramai. Kalau hari Minggu itu kalau 5 ribuan itu sedikit, sampai macet-macet jalan. Tapi semasa pandemi ini, itu yang nggak berjalan Iya. pariwisata itu. Karena di samping kita juga tidak mau membuka secara besar-besaran orang datang ke Polman, Ya, juga orang yang punya tempat wisata nggak mau, ya, karena mereka takut. takut Pak. Nah, jadi itu memang di pariwisata memang agak sedikit ada kendala dengan pembatasan ini. Karena di masa pandemik ini, dulu kan kita ada pekan budaya Ya. yang dihadiri oleh kadang paling sedikit 9 negara yang hadir di Polman ini. Sekarang nggak ada. Nah, dulu kita ada festival budaya khusus Polman. Nah, sekarang nggak ada. Nggak ada. Dulu ada pameran, ada 2 kali setahun. Sekarang nggak ada. Nah, ini semua yang dirasakan sama masyarakat. Ya. Loh, begini yang namanya virus corona, Ya. semuanya serba dibatasi. Betul-betul nggak ada kegiatan Ya, nggak ada kegiatan dan nggak ada hiburan-hiburan. hiburan. Nah, ini aja kita duduk-duduk di kafe, kalau sore, malam baru terasa terhibur. Itu pun harus didatangi. Ya. Nggak bisa ya, nggak bisa, harus jarak. Tapi alhamdulillah kita punya anak-anak di sini yang muda-muda itu, alhamdulillah mau mendengar apalagi kalau disapa langsung sama Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Kajari, yang sapa langsung, nak ya ini masa ini langsung mereka ini berarti mau kerja di Bandung sama, digertak-gertak. Makanya saya bilang, kita ini pemimpin jangan selalu menggunakan anak buah. Ya. Bahwa kita lah yang turun, karena kalau anak buah itu yang menjalankan tugas. Ya. Saya ini, Ya, betul. saya menjalankan tugas jauh-jauh. Ini kan bahasanya, kalau kita kan lain. Ya. Nah, ini masa ini. Karena orang Mandar ini jangan sekali-sekali ditegur dengan kasar. Kasar. Karena wataknya orang Mandar itu keras. Keras. Tapi kalau kau tegur hatinya, Ya. pasti cepat. Kalau Apalagi tegur anak muda, Pak, ya? Oh, anak muda kalau ditegur hatinya sambil ketawa-ketawa, langsung hormat dia. Ini. Nurut, Pak, ya? Ya, nurut langsung. Jadi itu saya bilang sama teman-teman, ya usahakan kalau ada waktu turunlah sendiri memberikan penjelasan kepada, jangan menggunakan anak buah, karena kalau anak buah itu ya begitu lurus-lurus ngomongnya. Nah, ini perintah, Ya. ini begini, jadi menimbulkan ketegangan. Nah, kalau kita kan lain karena di samping kita orang tuanya, ya bagaimana cara kita menghadapi anak di rumah, ya memberikan kesejukan, ya memberikan kebaikan, ya itu. Seperti itu juga yang diterapkan Ya, kepada mereka, Pak. kepada mereka, karena seperti saya kan yang di Polman ini kan anak muda kan anak saya semua. Ya, dan menurut hemat saya tidak ada anak-anak yang nakal kalau kita berikan dia ruang. Ya, betul, Pak. Kalau dikasih ruang, ya selama itu bersifat positif, Positif. ya kenapa enggak gitu loh. Betul. Itu di sana saya bikin panggung. Silakan kalau malam minggu mau isi panggung, Ya. gratis, nggak bayar restoran lagi, tinggal bawa alat musik, silakan. Luar biasa fasilitas. Jadi di sini kita Bapak kasih ini. berikan. Ya, betul, Pak. Jadi tidak ada lagi alasan untuk anak-anak tidak kreatif, Ya. tidak berinovasi di Polewali Mandar ini. Karena sudah dikasih fasilitas, Iya, Pak, ya. mau balap motor ada sirkuitnya, mau main bola ada stadion, bulu tangkis ada gor, Ya. semua cabang olahraga ada di sini di samping kantor saya. Jadi silakan anak muda mau bergerak di bidang apa, ya mau ekonomi, ada 2 tempat usaha anak muda, ada di depan kantor sini dan ada juga di Pantai Bahari. Pantai Bahari. Nah, di Pantai Bahari itu ramai juga,
Tapi di sana banyak makan makanan, Makan ya, apa ya? makanan-makanan ringan gitu ya, nasi kuning, apa semua. Kalau di sini khusus minum-minum. Minum-minum kayak ini Ya, kopi. ya kayak begini. Anak-anak muda di sini. Kalau di sana banyak emak-emak. Emak-emak. Nah, Oh, banyak makanan, emak-emak Pak. sana ya makanan. Tapi ya bersih juga. Karena dia ini ya silakan menjual makanan berat, yang penting kebersihan dijaga.